Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini kita nabung lagi atau nyicil lah ya, beli saham luar negeri ya. Kita ke GoTrade-nya aja langsung. Di sini gue udah menghasilkan sekitar 184 dolar atau 41% keuntungan lah ya dari kita beli di saham luar negeri ini. Gue kalau di sini nggak trading ya guys, ya nabung, lebih ke nabung sih sebenarnya kalau ini. Nah ini ada 5 saham ya. Jadi gue selalu bikin part-partnya, kalian bisa tonton video-videonya juga sebelum-sebelumnya. Oke, ini marketnya kita cek dulu deh. Kita lihat marketnya saat ini tuh lagi gimana ya. Apple, oh Apple lagi naik nih guys. Tuh, lihat tuh lagi Apple, lagi pada naik ya. Kita akan beli. Tapi sebelum itu di sini kurang ya untuk saldonya, uangnya, modal juga kurang. Kita ke deposit ke dolar. Di sini kalian bisa deposit ke GoTrade ya. Nah di sini kalian bisa coba. Karena kan ada 5 saham yang gue tabung di situ, berarti dengan modal sekitar 170.000 satu sahamnya gue bisa beli sekitar 2 dolaran ya. Jadi di sini kalian juga bisa. Kalian mau tambah juga bisa. Nah, di sini sih sebenarnya sih gue lagi nyari saham-saham yang lain juga ya yang bisa gue beli lagi. Cuman masih bingung, mungkin gue pengen beli saham dalam bidang teknologi, tapi masih mencari sih gue. Masih mencari yang benar-benar bagus. Ya, tapi coba nanti gue cari-cari dulu ya saham-saham yang bisa kita beli ya. Tapi sebelum itu mending gue mending gue deposit aja dulu ya. Kita deposit. Di sini nggak 170.000 ya, karena nanti sisanya gue mau beli saham yang lain. Jadi gue coba 200.000. Ya berarti ya masih ada sisa berapa lah ya, 200.000 aja kita deposit ya. Oke. Kita klik ya, preview deposit. Di sini gue biasa pakai bank transfer guys ya, pakai bank transfer. Pakai beda bank, kita scroll aja. Nah, oke, gue akan transfer lewat e-banking dan gue nggak videoin ya, takutnya sama YouTube tuh nggak boleh guys. Jadi kita akan skip bagian depositnya dan ketika udah masuk kita rekam lagi. Oke, di sini kita udah deposit ya sebesar 200.000. Jadi kita tinggal klik saya udah transfer. Lalu kita lihat ya udah masuk belum ya. Nah ini kan masih 0,12 dolar ya. Nanti biasa di sini masuk nih guys. Jadi ya sembari nunggu kita sembari ngejelasin ya. Ini Apple gue udah profit sekitar 0,90% ya. Lumayan sih, udah sekitar 100 dolaran gue. Gue nggak terasa juga ya. Sebenarnya di sini gue cuman beli 2 dolar, 1 dolar, jarang banyak gue. Tapi nggak terasa udah 600 dolar aja duit gue. Kalau nabung dikit-dikit sih emang begitu guys. Lama-lama menjadi bukit. Nah ini udah untung 1% ya, lumayan 3 dolar ya, masih kecil-kecil sih, tapi kalau digabungin sekitar hampir 200 dolaran. Belum masuk dia ya, tumben biasanya cepat guys, tapi sabar, gua akan beli di sini. Ini kita udah masuk modalnya, depositnya tuh udah 12,33 12 dolar lebih ya guys ya. Di sini kita akan beli dulu ya Apple dan Google, dan nanti juga gue akan bikin video. Gue akan memilih salah satu saham yang yang bertema tentang lebih ke, ini juga termasuk teknologi, lebih ke teknologi. Terus menurut gue yang di masa depan nanti bakalan besar lah, yang masih sekarang tuh belum besar-besar banget ya. Nanti deh gue kasih tahu kalian, tapi sekarang kita beli dulu salah satu. Gue akan dimulai beli dari Apple. Di sini gue akan beli sekitar 2 dolar aja, kita buy ya. Oke, ntar dulu salah. Trade di sini Anda require buy saham Apple. Oke, di sini ada pilihannya ya. Market buy dalam jumlah saham, market buy dalam dolar ya. Ini penjelasannya tuh. Gue akan beli market buy dalam dolar ya. Biasa gue pakai dolar guys. Oke, 2 dolar di sini. Jadi 2 dolar semua aja ya biar adil. Oke, kita close. Oke, kembali ke portofolio. Di sini nanti muncul nih pemberitahuan.
kita ke Google. Di Google ini gue juga akan beli ya sekitar $2. Kita buy. Nah, ke preview buy dulu. Oke. Ya nabung, ibaratnya beli saham, nabung saham tuh nggak perlu banyak-banyak. Nah di sini tuh di pending ini masih pending. Biasanya sih dikonfirmasi 2 hari atau 3 hari kerja ya guys ya. Baru nanti masuk ke hitungan saham kita kalau udah kebeli. Nah kita ke Meta. Di Meta ini kita profit $98 ya, gede juga ya. Atau 115%. Wow. Ini kita beli aja $2. Oke. Nah, kita kembali ke portofolio. Nah, di sini udah 2 nih. Nah, tadi Meta juga kita udah beli, harusnya nanti dia bakalan ada di situ. Ini cuma $5 nih. Ya di mana sini? Starbucks ya. Oke, kita beli juga. Oke guys, kita coba. Ini tuh sahamnya nggak akan gue jual-jual sih guys sebenarnya. Ya buat ya udahlah buat nabung masa depan aja. Kita trade lagi, kita buy $2. Nah nanti sisanya tuh kita lihat sisa berapa sih? Sisanya oke udah 4 ya. Kita refresh lagi aja. Udah 5, udah semuanya tuh. Sisa $2,33. Jadi $2,33 ini bakal gue gunain untuk beli saham yang lain. Satu lagi, gue perlu satu saham ya. Saham yang ini kan dalam kategori elektronik, HP udah, media sosial udah, Google mah tahu sendiri ya, Starbucks, Facebook ya, kendaraan kalau mobil gue pilih Tesla. Ya kan? Nah, sisa satunya lagi mungkin kategori di bidang lain ya. Oke. Di sini alasannya sih simpel ya, kenapa gue beli, karena gue dulu waktu pas beli masih pemula nggak ngerti saham ya, jadi gue beli yang blue chip yang pasti-pasti aja, contoh seperti ini, karena kan buat nabung, buat investasi di jangka panjang ya, bukan trading harian. Nah kalau trading harian beda cerita, gue akan pilih saham apapun selama marketnya bagus ya, gue lihat juga analisa beberapa perusahaan juga bagus ya, gue akan open posisi buy. Itu kalau trading, karena ini bukan trading, jadi gue nggak rekomendasiin untuk kalian untuk pilih saham-saham yang benar-benar blue chip di dunia ya, bukan hanya di satu negara. Jadi gue harap kalian juga bisa memilih saham-saham yang baik untuk kalian di masa depan. Tuh ya, baru segini dapatnya. Oke, kita coba belajar ya nganalisis sahamnya seperti apa. Ini sahamnya lagi naik, kita lihat ada candlestick ya, saya mengerti. Nah di Apple ini 1 day-nya itu uptrend, lihat tuh ya, naik 1 minggunya uptrend. Nah kita lihat di jangka yang lebih panjang 1 tahun. Nah ini dia lagi penurunan, berarti pernah mencapai harga tertingginya di sini guys ya. Tapi kali ini lagi uptrend, bagus untuk kita open posisi buy atau beli. Kalau di Google kita lihat di Google ini seperti apa. Wah di Google juga sama-sama lagi naik marketnya tuh, naik ke atas. Wah ini bagus nih ya. Tuh, tapi ini udah hampir menyentuh resisten areanya. Biasa bakal ada market jenuhnya di sini nih. Tapi ini selama sebulan ini, seminggu ini, 2 minggu ini bakalan naik sih. Ya bakalan naik. Jadi bagus. Untuk trading sebenarnya bagus ya. Tapi untuk kalian yang investasi jangka panjang, lihat-lihat dulu ya. Oke, tuh. Wah, ini malah turun nih. Ini di Meta ya, guys ya. Di Meta malah turun, jadi harus hati-hati ya. Anjlok. Malah bagus kalau kita beli Meta yang lagi turun gini. Gue suka. Untuk investasi jangka panjang ya. Kalau trading harian, kalian kalau turun begini cari momennya yang benar-benar bagus, supportnya ya kan. Itu banyak banget hal yang harus kita analisa. Tapi kalau untuk jangka panjang ya bodo amat gue mah. Bagus. Tuh. Di sini juga sama sih. Ya, oke, mungkin cukup sampai sini ya. Jadi kalau kalian yang yang masih bingung tentang investasi trading, bisa yang mau belajar trading dan investasi, mau kripto, saham, forex, emas ya, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua. Nanti gue masukin ke grup juga gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari. Pokoknya terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.